Tapi kita mau langsung ke Bang Mustafa Narawardaya. Di bulan April 2023 yang menjadi sorotan adalah pernyataan dari Ketua Umum PBNU, ya Khalil Stakuf, bahwa madrasah itu kalau bisa bukan hanya menerima umat muslim saja, tapi warga yang non-muslim bisa belajar, bisa menjalani aktivitas pendidikan di madrasah. Bagaimana komentar Bang Mustafa Nara? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya pernyataan ini sudah terlambat, Bang Muhammadiyah itu sudah menerima dari perguruan tinggi sampai pendidikan dasar sudah ada non-muslim. Di Papua itu hampir 99% itu non-muslim. Anda kalau ke Universitas Muhammadiyah di Papua ada dua ya, Sorong dan Papua itu hampir 99% non-muslim. Mereka mengangsu ilmu di Muhammadiyah dan gak ada masalah sama sekali. Apa kabar Sobat Sigi TV? Kali ini saya akan membahas tentang sebuah talkshow yang diselenggarakan oleh TV One beberapa hari yang lalu, yang bertema tentang toleransi yang kebablasan. Yang menarik di sini adalah narasumber yang dihadirkan dalam acara tersebut. Ternyata narasumber yang dihadirkan di situ tidak ada satupun yang pernah menjadi korban intoleransi. Intoleransi dalam hal ini adalah intoleransi antar umat beragama. Ya, misalkan seperti kasus intoleransi yang terjadi di Bandar Lampung beberapa waktu lalu. Kemudian juga intoleransi yang dilakukan oleh aparatur negara atau pemerintah daerah seperti di Purwakarta. Ataupun intoleransi secara berjamaah yang terjadi di Kota Cilegon antara Ormas, Pemda, mereka bersatu menolak pendirian gereja HKBP yang rencana akan dibangun di Kota Baja tersebut. Nah, ini kan sebuah hal yang sedikit janggal menurut saya, aneh gitu. Kenapa sebuah TV nasional menghadirkan narasumber yang tidak berimbang, ya meskipun di situ juga ada Ade Armando, kemudian Abu Janda, kemudian juga ada koordinator jihad, ya tapi mereka itu bukan korban intoleransi. Mereka tidak pernah merasakan secara psikologis, secara batin bagaimana kalau tiba-tiba mereka sedang beribadah terus dibubarkan ya dengan alasan administrasi perizinan. Bahkan ada sebuah kebaktian keluarga pun jadi masalah dan ditolak atau diributin oleh RT dan warga setempat. Ini mungkin nggak pernah mereka rasakan ya. Coba kalau itu mereka rasakan, apalagi kalau kita sebagai umat Kristen tentunya trauma terhadap pemboman gereja bertahun-tahun lalu masih menjadi ingatan segar ya. Setiap kita merayakan hari-hari besar umat Kristiani, ya pastinya kalau sudah aman tidak akan ada namanya penjagaan berlapis, bahkan screening hanya untuk mengikuti kebaktian umum sebenarnya yang memang untuk memperingati hari-hari yang besar tertentu seperti Paskah ataupun hari Natal. Nah, ini sebenarnya adalah dampak dari persekusi di masa lalu yang sebenarnya adalah kristalisasi dari bentuk intoleransi yang mengerucut atau mengkristal menjadi sebuah aksi. Nah, yang kedua, dalam diskusi itu juga dibahas tentang dibukanya peluang siswa non-muslim untuk bersekolah di madrasah atau sekolah-sekolah Islam. Dan gagasan ini dikemukakan oleh Ketua PBNU, yaitu Gus Yahya Stakuf. Sebenarnya gagasan ini bagus-bagus saja ya dalam konteks berbangsa dan negara ya. Tapi kalau kita perhatikan ya, sekarang itu di sekolah-sekolah negeri pun sebenarnya beberapa sekolah itu sudah mirip-mirip sekolah agama ya, atau sekolah Islam kalau saya bilang begitu. Ya, pengalaman saya selama saya bersekolah ya, hampir jarang sekali ya siswa-siswa non-muslim itu mau bersekolah di sekolah-sekolah Islam. Ya, memang
Saya nggak tahu kenapa ya, tapi yang jelas, mereka lebih suka di sekolah negeri yang memang tidak ada aturan-aturan yang mengharuskan mereka mengikuti, aturan agama tertentu ya. Kecuali misalkan, sekolah memang sekolah agama ya, kan, di kalangan Kristen, Katolik itu ada juga sekolah agama, tapi sifatnya umum. Memang ada istilahnya, pelajaran-pelajaran tertentu yang diwajibkan bagi, siswa untuk mengikuti, baik itu siswa itu mau beragama apapun harus ikutin itu. Tapi itu hanya di momen-momen itu aja gitu, misalkan pada setiap Jumat ya. Setiap Jumat itu menjadi pelajaran wajib. Tapi kan itu adalah sekolah swasta. Ya, mereka berhak membuat aturan sendiri. Tapi persoalannya apabila sekolah Islam itu ataupun madrasah itu dibiayai oleh negara, terus mereka menerapkan aturan-aturan agama untuk siswa yang non Muslim, ya tentunya menjadi tidak fair gitu kan. Kecuali memang madrasah atau sekolah Islam itu dibiayai oleh, secara mandiri, oleh yayasan atau mungkin donatur yang mungkin oleh donatur gitu kan. Jadi, mereka bisa membuat aturan sendiri. Tapi kalau sekolah itu dibiayai oleh negara, mungkin nggak fair lah ya kalau mereka menggunakan aturan agama tertentu untuk diwajibkan kepada siswa yang di sekolah itu. Nah, ini yang harusnya menjadi pertimbangan juga. Jadi saya pikir hal seperti ini tidak perlu dipersoalkan ya. Misalkan, selama ini kan memang ada pembagian antara sekolah swasta. Swasta pun biasanya didirikan menurut, kepentingan atau misi dari yayasan-yayasan pendirinya. Ada sekolah, swasta yang Hindu yang banyak di Bali, kemudian sekolah Buddha juga ada yang dibangun oleh yayasan Buddha. Kemudian ada sekolah yang didirikan oleh yayasan Katolik, ada sekolah juga yang didirikan oleh yayasan Kristen dan itu banyak ya. Ya kita nggak akan bicara kualitas dari sekolah tersebut ya, itu kan sifatnya relatif ya. Meskipun faktanya aja bisa berubah kalau kita scoring gitu ya, tapi itu urusan lain. Tapi yang jelas upaya-upaya untuk, menggandeng non-muslim masuk ke madrasah ataupun masuk ke sekolah Islam menurut saya itu terlalu berlebih-lebihan ya. Karena sebenarnya saya pikir sekolah-sekolah, mmm, yang didirikan oleh yayasan-yayasan non-muslim itu cukuplah untuk menampung siswa-siswa non-muslim. Karena apa? Ya memang di daerah tertentu misalkan kayak di Papua, karena wilayahnya luas mungkin tidak tercover semua. Nah, dalam diskusi juga dibanggakan oleh Mustafa, salah seorang aktivis Partai Umat ya. Dia mengatakan di wilayah Papua itu bisa didirikan sekolah Islam ya, sekolah Muhammadiyah ya, tapi katanya sih tidak menggunakan kurikulum agama ya, saya nggak tahu pelaksanaannya. Tapi yang jelas fakta di lapangan, sekolah-sekolah Kristen, sekolah-sekolah Katolik, atau sekolah Buddha itu akan sulit masuk ke wilayah-wilayah yang mayoritas itu Muslim atau 90% Muslim. Terkecuali misalkan sekolah itu sudah ada sebelum dinamika politik sosial di wilayah tersebut seperti hari ini, misalkan di beberapa wilayah seperti di Sumatera Barat, di sana juga ada sekolah Katolik, sekolah Kristen, tapi itu sudah ada jauh-jauh bertahun-tahun sebelumnya ya. Jadi sebelum banyak sekolah negeri, tapi sekolah itu sudah eksis ya. Memang kalau kita perhatikan kan di beberapa kota besar itu sudah banyak sekolah-sekolah Kristen Katolik yang sudah berdiri sejak awal Indonesia merdeka. Ya, pada saat itu kan memang pemerintah belum bisa menyediakan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, disinilah peran-peran dari yayasan-yayasan Kristen Katolik itu mengisi ruang-ruang kosong itu terutama untuk anak-anak yang memang dari kalangan sendiri. Nah, pada prakteknya memang akhirnya banyak dari kalangan Muslim atau non-Muslim itu bersekolah di sekolah-sekolah Kristen atau Katolik ya. Ya memang karena
dulunya terkenal sebagai sekolah yang mempunyai kualitas gitu kan, yang punya kualitas yang lebih dibandingkan sekolah-sekolah negeri pada saat itu. Tapi hari ini kan semua sekolah itu bersaing dan saya pikir juga hari ini sekolah-sekolah yang sifatnya umum itu 11, 12 ya, kecuali memang sekolah-sekolah yang sifatnya khusus, sekolah-sekolah eksklusif gitu, sekolah internasional yang memang mereka menggunakan kurikulum ganda atau dual kurikulum itu biasanya memang lebih bagus gitu ya. Baik itu yang diselenggarakan oleh uh, yayasan sekuler ya, ada juga yang diselenggarakan juga oleh yayasan yang berbasis agama. Nah kalau kita bicara tadi ya masalah kalau sekolah Islam atau madrasah itu juga dimasukin non Muslim itu sebagai bentuk toleransi, saya pikir itu toleransi yang sedikit perlu dipertanyakan. Toleransi nggak harus sejauh itu gitu loh. Toleransi itu bisa jadi harusnya seperti ini ya. Di wilayah-wilayah yang Muslim itu mayoritas dan situ ada minoritas Muslim, sekolah-sekolah non Muslim bisa berdiri di situ. Itu baru namanya toleransi. Ya bukan terus misalkan di wilayah mayoritas Muslim, di sana ada non Muslim sedikit, dan sekolah negeri tidak bisa menampung, terus yang non Muslim disekyok-yakan masuk ke sekolah-sekolah Islam atau madrasah. Nah, itu menjadi tidak fair gitu kan. Ya seolah semacam penggiringan secara halus gitu kan. Nah, kalau pada kasus yang di Papua ini ya, mungkin Muhammadiyah bisa mendirikan sekolah di sana. Tapi belum tentu misalkan yayasan Kristen atau Katolik itu bisa mendirikan sekolah baru di Sumatera Barat, ya, yang dimana di sana mayoritasnya adalah Islam. Nah, ya di sini perlu kita menghargai lah bahwa di wilayah-wilayah di mana Muslim minoritas di Indonesia ini justru toleransi lebih tinggi dibanding wilayah-wilayah yang uh, Muslim itu mayoritas. Itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Misalkan di NTT, masyarakat di sana lebih toleran meskipun di sana mayoritas adalah non-Muslim. Dan saya yakin juga banyak sekolah Islam ataupun madrasah juga berdiri sana tanpa ada hambatan-hambatan berarti, tanpa ada hambatan malah mungkin ya. Coba kalau itu terjadi di wilayah-wilayah dengan mayoritas Islam seperti di Aceh atau Sumatera Barat atau di wilayah-wilayah lain, belum tentu di sana bisa berdiri sekolah-sekolah untuk non-Muslim. Meskipun itu komunitas Muslim itu cukup besar. Ya, ya biasanya mereka lebih baik mereka sekolah ke kota terdekat yang ada sekolah non-Muslimnya dibandingkan mereka harus sekolah negeri ataupun ikut sekolah Islam di wilayah tersebut. Semoga apa sampaikan bermanfaat.